Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, kabar baik dan luar biasa tentunya. Oke, firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita pada pagi ini, pada minggu ini, pesannya adalah gini. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Wow, kita sering banget dengar ya. Wah, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Tetapi kalau Tuhan sampaikan pesannya kepada kita, tentunya ya Tuhan mau kita paham tentang apa sih namanya menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru sehingga kita betul-betul mengenakannya gitu. Bapak Ibu Saudara, oke nanti kita akan belajar lebih lanjut di bagian dalam. Saya mau ajak dulu kita baca beberapa ayat secara bergantian di Efesus 4 ayat 20 sampai 24. Efesus 4 ayat 20 sampai 24 bergantian. Saya ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Silakan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Katakan amin. Ya, jadi melalui suratnya ini Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada orang percaya di Efesus ya akan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Makanya di ayat 20 kan di situ dikatakan apa? Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi kepada jemaat di Efesus diingatkan, kamu kan udah belajar banyak nih ya tentang Kristus. Sehingga gini, waktu kita belajar, waktu orang percaya belajar mengenal Kristus, maka apa yang diharapkan? Ada terjadi perubahan, ya. Ada manusia lama yang ternyata waktu kita belajar tahu kebenaran, kita menyadari bahwa oh iya, ada manusia lama yang memang harus ditanggalkan. Dan kemudian ada yang harus dikenakan, yaitu manusia baru. Ya, jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di satu perikop ini ada banyak kata menanggalkan, mengenakan, menanggalkan, melepaskan gitu ya. Nah nanti kita akan belajar lebih lagi di bagian dalam. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah pusat pengajaran. Ya. Seluruh proses dari pengajaran harus berpusat kepada Kristus. Jadi Kristus harus jadi subjek pemberitaan dan pengajaran para rasul. Karena gini, para rasul ada saat itu. Rasul Paulus ada, rasul-rasul yang lain ada. Kenapa? Karena mereka telah terlebih dahulu diajar. Mengalami Kristus, mendengar Kristus, mengalami Kristus. Dan kemudian apa? Mereka hidupi kan. Dan kita tahu kan bagaimana dulu masa murid-murid Kristus kan. Ada masa jatuh bangun waktu mereka mengiring Kristus. Nah ternyata Bapak Ibu Saudara, hal mengenakan dan menanggalkan itu kita banyak temukan di surat-suratnya Rasul Paulus. Kenapa? Dia pernah mengalami masa-masa itu. Dia tahu apa yang harus ditanggalkan, dia tahu apa yang harus dikenakan. Nah, kebenaran yang diajarkan oleh para rasul adalah kebenaran yang mereka tadi saya katakan telah terlebih dahulu mereka terima dari Yesus. Ya. Jadi apa yang diajarkan bukan ini loh menurut aku sih gitu ya, bukan. Tetapi mereka udah ngalami terlebih dahulu dari Kristus. Ya. Nah mereka terapkan di dalam kehidupan mereka, kemudian mereka ajarkan. Ya. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang di Efesus bahwa waktu mereka hidup dengan manusia lama, hidup dengan nafsu dosa yang menyesatkan dan lain-lain, maka hal-hal itu harus ditanggalkan. Dan bagaimana setelah mereka mengalami Kristus, mereka harus mengenakan sesuatu yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, pemahaman akan hal menanggalkan dan mengenakan inilah yang ditekankan Tuhan melalui pesannya buat kita. Menanggalkan, mengenakan, menanggalkan. Nah apa sih? Ya kenapa ada istilah menanggalkan dan mengenakan? Dari analogi menanggalkan dan mengenakan itu, ini tentang seperti orang menanggalkan atau mengenakan pakaian. Ya, jadi dari bahasa aslinya kalau menanggalkan itu kita pernah bahas ya apostitemi, bagaimana kita harus tanggalkan. Ya, kalau kita mungkin ada dari antara kita yang
punya baju kerja, ya, buka mesin, tangan berlumuran oli, baju begitu kotor. Nah ketika itu selesai, ketika jam kerja kita selesai, maka kita mulai menanggalkan itu kan segala baju-baju yang kotor, tangan-tangan dibersihkan dan kita tanggalkan. Waktu kita pulang kemudian apa yang kita lakukan? Kita mengenakan pakaian yang bersih. Nah seperti itu gambarannya. Nah kata mengenakan yang digunakan adalah enduo. Sama artinya apa? Seperti orang mengenakan pakaian. Tadi apotitemi seperti orang melepaskan pakaian. Dan enduo seperti orang mengenakan pakaian. Nah soal menanggalkan mengenakan tentunya saya udah gak perlu jelaskan karena itu yang udah kita lakukan setiap hari kan. Pakai pakaian, menanggalkan, menukar pakaian dan ini dan itu. Itu udah kita lakukan dari kecil. Kita udah diajar sama orang tua dulu masa-masa menjelang di awal pertumbuhan. Bagaimana mengenakan, bagaimana menanggalkan. Jadi artinya kita udah paham sekali. Makanya istilah ini ketika ini disampaikan harusnya para pendengar pada waktu itu maupun pada masa sekarang udah sangat tahu sekali bahwa oh ya harus tanggalkan, oh ya harus dikenakan. Nah nanti dijelaskan lebih lagi ya. Nah betul Bapak Ibu Saudara, seperti orang mengenakan pakaian tapi pada prakteknya dalam aplikasinya nggak semudah yang dibayangkan seperti tadi analogi pakaian. Rasanya kayak gampang ya, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Dan seringkali ini akhirnya menjadi ucapan di mulut aja. Aku kan di dalam Kristus, aku kan sudah mengenakan manusia baru. Iya kata lu gitu ya. Tetapi pada prakteknya kan gak semudah itu. Kadang-kadang gini Bapak Ibu Saudara. Kita pada umumnya para pengkhotbah kan seringkali memberikan ilustrasi itu kayak gampang banget gitu ya. Nah makanya saya juga mengajarkan diri saya bahwa pada waktu memberikan ilustrasi harus juga jangan semudah membalikan tangan bahwa seperti ini loh masa ini aja gak bisa gitu ya. Bapak Ibu Saudara pernah dengar kan ilustrasi bahwa untuk mengeluarkan, saya lagi keluar sedikit dari yang tadi. Untuk mengeluarkan sesuatu yang kotor-kotor dari dalam, seringkali kan pengkhotbah bilang, seperti kayak gini, secangkir kopi. Bagaimana mengeluarkan cairan hitam kopi itu? Yaitu dengan cara apa? Bukalah keran air. Iya kan, pernah dengar dong? Bukalah keran air, biarlah keran itu mengisi secangkir itu, kemudian yang kotor-kotor keluar. Yaitu kalau ilustrasinya air kopi diisi kemudian keran air bersih. Lama-lama kan air bersihnya kan mengisi si cangkir itu, kopinya kan terbawa keluar lama-lama jadi bening gitu. Nah di dalam prakteknya, apakah semudah itu? Banyak kekotoran, banyak hal yang tersimpan di dalam diri kita. Ada kepahitan, kebencian dan lain-lain. Kemudian apa? Isilah firman. Maka yang kotor-kotor itu akan keluar. Prakteknya gitu enggak sih? Enggak kan, enggak segampang itu. Ada orang baca firman, gebukin istri, masih gebukin istri. Artinya enggak jaminan dimasukin terus, kemudian otomatis yang kotor keluar. Enggak. Kecuali ada keputusan untuk melakukan apa yang dimasukkan itu. Jadi enggak semudah membuka keran mengisi air bersih, kemudian yang kotor keluar. Nah, gambaran menanggalkan dan mengenakan kurang lebih seperti itu, gambarannya sama. Enggak semudah menanggalkan, mengenakan. Nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Oke, ini jadi pesan Tuhan. Ya seperti pesan-pesan sebelumnya, kalau kita masih di bulan Februari, saya memahami bahwa oh ya Tuhan masih terus menekankan hal yang sama lagi, hal sama di awal tahun ya. Februari minggu kedua masih awal tahun ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pesan-pesannya kan menjadi tanaman seperti yang Tuhan maksud ya. Yang bermanfaat, yang bertumbuh dan lain-lain. Menghadirkan kerajaan sorga di bumi ya. Nah pesan Tuhan kali ini masih berkisar pada penekanan yang sama. Yaitu apa? Berjalan dengan mengenakan manusia baru. Nah gak sedikit Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa sebagai seorang dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya hidup di dunia gak sedikit ya
yang mulai mengenakan, yang tidak menyadari bahwa kita adalah duta kerajaan sorga. Nah, beberapa minggu yang lalu kan pesan Tuhan adalah tentang bagaimana kita menghadirkan sorga di bumi. Kita diingatkan sebagai duta, ya, perwakilan sorga di bumi. Nah, ini gak mudah, tetapi itu yang harus kita lakukan. Nah, jadi Tuhan masih menekankan tentang status kita. Status kita. Menghadirkan sorga di bumi, duta kerajaan sorga. Dan kali ini, minggu ini, bagaimana kita harus mengenakan manusia baru. Jadi benar-benar Tuhan mau kita benar-benar merepresentasikan bahwa sungguh kita adalah perwakilan sorga di bumi. Ya. Bukan orang yang kemudian jalannya udah gak napak lagi, bukan itu. Maksudnya manusia biasa. Tetapi lewat keberadaan kita merepresentasikan, ya, apa yang harus kita representasikan sebagai perwakilan sorga, sebagai anak-anak Tuhan, bagian dari kerajaan sorga. Oleh sebab itu beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan ini, ya, sehingga kita paham betul apa yang dimaksud dengan mengenakan manusia baru. Yang pertama adalah gini, yang disebut mengenakan manusia baru adalah ini, mengenakan manusia baru adalah tanggung jawab atau keputusan yang harus kita lakukan hari lepas hari. Mengenakan manusia baru adalah tanggung jawab dan keputusan yang harus kita lakukan hari lepas hari. Efesus 4 ayat 24. Oke, saya bacakan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berulang kali menggunakan analogi ini tentang mengenakan pakaian ketika ia memerintahkan orang percaya untuk mengadopsi cara hidup orang percaya. Ya, jadi seperti mengenakan pakaian dengan harapan yang sama, yaitu berani bersedia menanggalkan pakaian yang lama. Nah, Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Kok pakai istilah menanggalkan dan mengenakan? Sebenarnya gini, di Efesus 4 kan banyak contohnya. Apa sih manusia lama, apa sih manusia baru? Tapi saya udah gak bahas, yang penting saya mau sampaikan prinsipnya. Ya. Jadi artinya gini, kenapa sih Rasul Paulus banyak menggunakan, ya di beberapa suratnya ya, di Kolose sama. Di surat Kolose dia menggunakan juga kata yang sama, menanggalkan dan kemudian mengenakan manusia baru. Di Efesus ini kita temukan di Efesus 4 dan kemudian di Efesus pasal 6 pada waktu dia berbicara mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, kenapa pakai istilah menanggalkan kayak membuka pakaian dan mengenakan pakaian? Ternyata gini, gak ada menggambarkan suatu gaya hidup bahwa gak ada yang permanen seharusnya. Manusia lama itu ada yang berkatakan, aku udah gini dari dulunya, udah gak bisa, aku dibentuk udah begini gitu. Nah, kadang-kadang kan orang mempermanenkan bahwa apa yang hal-hal yang manusia lama, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang gak berkenan, itu udah gak bisa, itu udah ada, udah nempel gitu ya. Nah, tapi Rasul Paulus berkata bahwa itu bisa ditanggalkan. Dan itu adalah tentang keputusan. Jadi kalau kita berani mengambil keputusan untuk menanggalkan, maka tanggallah itu. Demikian juga, sesuatu yang baru kita harus menjadi seperti Kristus, harus melakukan ini. Susah. Enggak, itu seperti mengenakan pakaian. Jadi artinya kenapa istilah mengenakan ini digunakan, ini berbicara bahwa semua orang bisa lakukan itu. Semua orang bisa memutuskan itu, ya. Jadi bukan sesuatu yang menempel, melekat, yang tidak bisa dilepaskan gitu. Nah, penggunaan tentang analogi tentang mengenakan dan menanggalkan ini mengajarkan kepada kita juga tentang pilihan yang harus kita buat setiap hari. Kenapa menggunakan istilah tadi? Karena ini adalah sebuah pilihan. Bapak Ibu Saudara, ada yang tadi pagi belum lama keluar dari rumah mengenakan pakaian, ada yang tentunya telah membuat keputusan untuk mengenakan pakaian yang saat ini digunakan, ya kan, ambil keputusan. Ya meskipun ada orang yang udah pakai apa aja gitu, ada, tetapi berbicara pada umumnya itu melibatkan keputusan. Pakai warna apa ya hari ini gitu ya. Ada yang mutusin warna tadi pagi.
aduh model yang ini. Kalau perempuan mungkin lebih banyak ya. Kalau saya pilihannya gini, biru muda, biru tua, apa biru sedang gitu ya. Dan cuma biru aja gitu Bapak Ibu Saudara. Pilihannya tetap, tapi meskipun pilihannya nggak banyak, tetap harus milih. Hari ini mau pakai biru yang rada belel. Tetapi mungkin buat ibu-ibu lebih banyak lagi pilihannya, mau yang garis-garis, mau yang bulat-bulat, mau yang warna. Wah, pilihan warnanya lebih beragam lagi, ya. Soal warna kuning, pink, dan hijau, dan lain-lain. Ya. Itu bicara apa? Bicara soal pilihan. Bahwa setiap hari kita memilih. Kecuali memang ada pakaian-pakaian yang memang nggak bisa milih. Di suatu situasi tertentu adalah seragam. Tapi seragam pun milih kan. Meskipun tiap hari pakai, misalnya orang yang di militer, kan tiap hari mau nggak mau dia pakai pakaian itu. Tetapi kan milih kan. Yang ini apa, udah rada bau nih, ambil. Pilihan juga tetap, meskipun yang dipakai adalah sama. Kecuali orang-orang juga yang yang pakai rompi orange itu, ya itu nggak ada pilihan, harus pakai. Nah, jadi ini menentukan kapan pilihan-pilihan ini harus dilakukan. Ini menentukan kapan harus menanggalkan dan kapan harus mengenakannya. Ya. Karena di dalam satu hari kita bisa berganti pakaian tergantung dari acara yang akan kita hadiri. Sama, ada beberapa pilihan lagi harus kita ambil. Ya. Nah, begitu pula dengan kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Waktu kita menjalani sebuah gaya hidup, sebuah cara hidup manusia baru. Setiap hari, ya, berulang kali setiap hari kita harus memilih untuk mengenakan cara hidup kita. Apa yang kita mau jalani nih hari ini, itulah keputusan. Sikap apa yang akan kita ambil, itu adalah pilihan kita. Nah, yang jadi masalah ada gini. Kadang orang sudah terlalu nyaman dengan apa yang dia sudah pakai selama itu. Ada pakaian-pakaian lama Bapak Ibu Saudara, tentu pernah juga ya ngalami ya. Ada pakaian-pakaian lama yang udah kadung enak ya. Kalau baju baru kan kadang-kadang kan masih kaku ya. Tapi yang lama itu kan kadang enak ya, udah nempel. Dulu keputusan saya untuk mengganti sebuah kemeja adalah ketika lipatan kerahnya udah mulai patah. Kemudian kain-kainnya udah mulai robek. Aduh, kayak kasihan banget ya. Kayak kain kelipatan kerahnya kayak kainnya udah mulai robek. Terus warnanya udah mulai luntur. Dulu keputusan, ya udah berarti udah jangan pakai lagi. Tapi sekarang kan enggak ya. Yang baru di toko aja kan begitu kan. Dijual baru aja udah belel. Kerahnya aja udah robek gitu ya. Lipatannya aja udah, kainnya udah kebuka. Ini yang membuat saya, berarti saya akan lebih mempertahankan yang lama itu karena yang baru juga begitu gitu. Itu pakaian Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi ini gambaran bahwa kadang orang percaya nyaman dengan pakaian lamanya. Dengan berbagai alasan kan, kayak tadi kan banyak alasan. Udahlah nggak apa-apa, memang dari dulunya udah begini. Ya. Dari orang tua juga udah begini. Selalu banyak dalih untuk mempertahankan yang lama. Dan kadang-kadang salah satu cara mempertahankan diri selalu pakai orang lain. Dia juga begitu. Apalagi dia mah udah lebih lama iring Tuhan, dia mah begitu. Aku mah baru sebentar. Ya maklum aja gitu. Banyak alasan untuk nyaman dengan pakaian yang lama. Tapi Rasul Paulus mengingatkan, tapi kau telah belajar tentang Kristus. Di ayat 20 tadi. Apalagi di dalam kekristenan ada denominasi yang mengajarkan doktrin-doktrin yang sebetulnya kurang begitu tepat kalau dipadankan dengan mengenakan dan menanggalkan gini ya. Mereka selalu berkata, semuanya sudah dilakukan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita ada hari ini. Karena semua telah dikerjakan di kayu salib.
Ya sebetulnya memang betul semua udah dikerjakan di kayu salib, tetapi artinya gini, pada waktu kita sudah diselamatkan sebagai orang-orang percaya, maka ada tanggung jawab. Makanya ada ayat ini kan, ada keputusan-keputusan untuk menanggalkan manusia lama, karena ada pertumbuhan yang terjadi, karena kita telah belajar mengenal Kristus. Oh, oke. Ada hal yang baru yang kita harus lakukan, ada hal lama yang harus ditanggalkan, itu pertumbuhan hari lepas hari. Dan selama kita masih hidup dalam dunia kan memang itu yang kita lakukan kan. Salah satunya bahwa kita bertumbuh dalam pengajaran. Kita tahu apa yang benar dan kita mulai tahu apa yang gak berkenan. Dan itulah keputusan yang harus kita ambil. Oh berarti yang ini gak berkenan udah tanggalkan. Kita mulai belajar pakai sesuatu yang benar di situ. Makanya Rasul Paulus kan juga pernah menulis juga kan. Ada masa di mana dia harus tanggalkan itu semua. Ketika aku masih kanak-kanak, ingatnya ada ayatnya. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak dan lain-lain. Tetapi kemudian aku harus meninggalkan, seiring dengan pertumbuhanku harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ada tanggung jawab di mana kita harus mengambil keputusan demi keputusan. Ada yang harus ditanggalkan, ada yang harus dikenakan gitu. Jadi kenapa Rasul Paulus memakai analogi pakaian? Karena memang nggak ada yang permanen. Kalau kita tahu bahwa itu sesuatu yang nggak berkenan, ya udah lepasin. Udah kita mulai ambil keputusan. Dan itu membutuhkan apa? Pilihan. Ketika apa yang mempermudah kita untuk mengambil pilihan adalah waktu kita dengar kebenaran firman Tuhan. Oh ternyata firman Tuhan bilang begini. Maka aku harus menanggalkan yang tidak berkenannya. Ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itulah sebabnya, makanya Bapak Ibu Saudara di Alkitab Perjanjian Baru, berapa kali sih kata Kristen muncul? Ternyata cuma 3 kali kata Kristen muncul. Berapa kali kata murid muncul? Kata murid muncul ratusan kali. Hampir 300 kali kata murid muncul. Kristen cuma muncul 3. Jadi artinya gini, betul. Bahwa kita gak bisa selalu berdalih bahwa aku kan orang Kristen gitu. Nah kalau kita selalu mengatakan diri kita bahwa kita orang Kristen, maka kita stop di situ. Ya udah Kristen. Apalagi orang tua Kristen, kita dilahirkan jadi Kristen gitu. Tetapi beda, kalau kita murid Kristus. Murid itu menerima pengajaran, diajar, dididik, ditempa. Nah ini yang membuat terjadinya perubahan. Jadi pemuritan adalah hal yang penting dalam kekristenan, di mana kita diajar. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid Yesus berjalan bersama dengan Yesus, memang ada jatuh bangunnya kan, mereka belajar banyak. Karena ternyata belajar langsung kan sama Yesus tuh, mereka bukan hanya mendengar khotbah, mendengar pengajaran, tapi mereka lihat langsung apa yang Yesus lakukan. Dan ini yang telah menempa mereka. Maka suatu hari ketika Yesus, ya di masa dimana setelah kebangkitan dia naik ke sorga, kan tinggal murid-murid sendiri kan, murid-murid. Nah suatu kali di kisah para rasul, bagaimana ada Petrus dan Yohanes ketika dia memulihkan seorang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Kan mereka malah ditangkap kan. Gara-gara orang lumpuh tadi bisa berjalan, mereka disidang. Nah mereka ditanya jawab, diinterogasi ini dan itu. Nah kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, Kisah Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka di sini dikatakan mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Kristus. Keren ya. Dari apa yang dilakukan, orang-orang bilang, wah ini pengikut Kristus ini. Karena mereka melihat hal-hal yang dilakukan Yesus pada waktu Yesus masih di bumi. Itu ternyata ada, diduplikasi oleh para murid. Dalam arti kata lain, murid-murid mengenakan apa yang Yesus kenakan. Bagaimana mereka mempraktekkan kuasa yang lumpuh berjalan, tetapi juga bukan cuma itu aja.
Bagaimana waktu mereka melihat keberanian para murid, waktu mereka melihat waktu mereka ditanya, waktu mereka didesak, mereka melihat, oh ini pasti murid Yesus. Ya. Betapa luar biasanya. Jadi kita nggak bisa, bukan kita yang bilang, aku tuh udah mengenakan manusia baru, tahu nggak? Aku tuh udah lama manusia baru, aku ini pengikut Kristus. Kita bisa ngaku itu memang. Tetapi biarlah orang yang melihat kepada kita bahwa ini kayaknya anak Tuhan nih, beda ini gitu ya. Dari apa? Dari apa yang kita kenakan. Wah, luar biasa ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Dan pengakuan itu pertama-tama muncul dari orang di sekitar kita. Orang di dalam, orang terdekat kita. Ya. Jadi kita nggak bisa bilang, aku tuh udah mengenakan manusia baru, tahu nggak gitu. Kita nggak bisa memaksa orang untuk mengakui bahwa kita telah mengenakan manusia baru, tapi biarlah orang yang melihat bahwa iya benar, kamu udah mengenakan manusia baru. Ya. Dan itulah keputusan. Jadi yang namanya mengenakan itu bukan sekali pakai, tetapi hari lepas hari. Misalnya hari ini kita dengar khotbah, dengar pesan Tuhan. Wah, ternyata harus seperti ini, harus seperti ini. Maka kita ambil keputusan. Dan kita berpikir, waduh, ini bertentangan dengan yang selama ini aku pahami nih. Nah kita tanggalkan tuh. Waduh, berarti ini gak benar nih. Tanggalkan. Dan boleh kenakan. Jadi bukan sekali mengenakan dulu. Udah sekali waktu kau kenal Kristus aku sudah mengenakan manusia baru. Enggak, bukan sekali pakai. Hari lepas hari kayak orang pakai pakaian. Nanti besok sama nih. Kita juga harus memilih lagi. Harus mengambil keputusan lagi apa yang kita mau pakai. Atau sebentar pulang, nanti malam ada ibadah. Karena kita harus mengambil keputusan lagi. Lanjut atau tukar. Nah, semua serba keputusan yang harus kita ambil. Itu yang pertama. Jadi mengenakan manusia baru adalah tanggung jawab dan keputusan yang harus kita lakukan hari lepas hari. Jadi bukan soal tentang sekali pakai. Sekali pakai di awal dan seterusnya sampai kemudian maut memisahkan. Enggak, hari lepas hari. Itulah pentingnya, maka orang percaya kenapa pentingnya apa? Dengar firman, diajar. Ini membuat kita lebih memahami bahwa aku harus mengikuti ini, aku harus mengambil ini, aku harus melakukan ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenakan manusia baru menuntut adanya perubahan radikal dalam gaya hidup orang percaya dari cara dia berperilaku dulu. Mengenakan manusia baru menuntut adanya perubahan radikal dalam gaya hidup orang percaya dari cara dia berperilaku dulu. Ayatnya masih sama kan? Ayat 23, 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Rasul Paulus ketika menyampaikan ini, dia adalah orang yang mengalami bagaimana dulu dia menjalani sebuah kehidupan yang lama. Ya, kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Ya, yang namanya pengikut Kristus tuh dia kejar, dia tangkap, dia aniaya. Bahkan kalau perlu dibunuh sekalian. Ya. Dan dia sangat bangga dulu dengan hal-hal lahiriah yang melekat dengan dirinya. Dia sangat bangga dengan kefarisiannya, dia sangat bangga dengan bahwa dia berasal dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ya. Dia sangat bangga tentang kegiatannya di dalam menganiaya jemaat Tuhan. Ya. Dia sangat bangga bagaimana ketaatannya dalam melakukan hukum Taurat. Tapi pada waktu dia mengenal Kristus, dia katakan apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang telah kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dia orang yang pernah mengalami masa-masa itu. Sehingga ketika orang-orang yang
bertemu lagi dengan Rasul Paulus ketika dia sudah di dalam Kristus, mereka kaget. Lah ini kan apalagi setelah peristiwa Damsyik kan, 3 hari buta, gak lama kemudian dia pulih, dibaptis, dan pada saat itu dia ketemu dengan orang-orang, dia bilang baru berapa hari yang lalu dia penganiaya jemaat, sekarang dia pemberita kabar baik tentang Kristus. Di dalam tempo berapa hari loh Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengalami apa? Perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan. Tentunya dengan kuasa Tuhan ya. Jadi pada waktu dia lewat surat-suratnya menyampaikan tentang bagaimana menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, dia pernah ngalami itu. Ya. Jadi tanda seorang percaya bahwa dia telah mengenakan manusia baru adalah ketika terjadi sebuah perubahan. Jadi makanya tadi saya katakan kita nggak bisa bilang bahwa aku ini udah pakai pakaian baru, aku sudah mengenakan manusia baru. Itu kan kata kita, kata diri kita. Bagaimana dengan orang yang melihat kita yang ada bersama-sama kita? Apakah kita betul dia sudah merasakan kita mengenakan? Maka tergantung orangnya di sekeliling kita. Jadi pengertian tentang mengenakan manusia baru itu bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba begitu saja pada saat seorang mengenal Kristus. Tiba-tiba terjadi sebuah perubahan ekstrim. Tiba-tiba setelah mengenal Kristus. Oh enggak, itu terjadi apa? Pertumbuhan hari lepas hari, hari lepas hari. Makanya waktu semakin kita dimuridkan, semakin cepat pertumbuhan itu kenapa? Kita diajar. Dan kita nggak bisa, betul kita, apakah kita bisa berdoa, Tuhan ubahkan saya, Tuhan ubahkan saya. Ya bisa aja orang percaya berdoa minta diubahkan. Tetapi juga harus melibatkan keputusan kita untuk mau berubah. Dan tentu minta kekuatan dari Tuhan, dimampukan. Tetapi itu semata-mata sebetulnya nggak cuman minta Tuhan ubahkan lalu kita orang percaya pasif berharap tiba-tiba berubah begitu saja. Enggak seperti itu cara kerjanya. Makanya dibutuhkan tadi apa? Sebuah keputusan demi keputusan, tanggung jawab demi tanggung jawab. Dan ini membutuhkan sebuah perjalanan hari lepas hari. Kadang-kadang kan ada orang yang terlalu nyaman sehingga tidak mau. Ya Tuhan belum suruh saya berubah. Tuhan yang belum mengubahkan saya. Kadang-kadang gini, waktu kita tahu kebenaran, maka itulah tanggung jawab kita. Kalau tahu itu sesuatu yang gak benar, maka ada tanggung jawab kita ambil keputusan untuk segera menanggalkannya. Seperti menanggalkan sebuah baju. Nah itulah Bapak Ibu Saudara apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan bahwa ada pakaian yang harus kita kenakan. Dan kita nggak bisa berkata bahwa aku udah mengenakannya dulu waktu awal mengenal Kristus. Tapi itu adalah sebuah tanggung jawab hari lepas hari. Kita kenakan dan kemudian ada yang kita tanggalkan, ada yang kita kenakan yang baru, yang lama kita tanggalkan. Itu adalah perbuatan hari lepas hari, hari lepas hari. Demikian, siapa yang mau terus mengenakan manusia baru? Nah, kita beri tepuk tangan buat Tuhan sama-sama ya. Haleluya.